Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Sistem dan Regulasi Pemilu. Kuliah kita kali ini akan kita angkat topik mengenai, ya, kita tunggu. Ya, Bab 4, Regulasi Pemilu tahun 1955. Pemilu yang digambarkan paling legendaris dalam sejarah demokrasi elektoral kita. Pemilu pertama, pemilu yang sebenarnya begitu banyak dinamika yang terjadi, baik secara eksternal dalam arti bahwa pemilu itu direncanakan dengan penundaan beberapa kali. Setelah sebelumnya sebenarnya pemerintah sudah merencanakan pemilu digelar 1 tahun setelah kemerdekaan tahun 1946. Tetapi kemudian tertunda-tunda dan baru pada tahun 1955 terwujud. Ada 3 topik yang ingin saya hantarkan kepada saudara. Pertama, konteks pemilu tahun 1955, jadi situasi yang melatar belakangi kenapa pemilu ini pada akhirnya digelar. Yang kedua adalah corak regulasi. Corak regulasi ini akan membahas hal-hal yang ciri-ciri khas saja, tetapi tidak seluruh karakter yang ingin saya tampilkan karena tentu ini terlalu banyak. Sedangkan mahasiswa saya undang untuk membahasnya secara lebih detail karena ini adalah sekedar untuk merangsang ke pembahasan selanjutnya dan berikutnya secara lebih luas dan barangkali lebih detail. Dan yang ketiga adalah makna regulasi dari pemilu tahun 1955 ini. Baik, kita mulai dari pertama dulu. Embrio pemilu atau pembentukan sistem parlementer, sistem pemerintahan parlementer itu diawali dengan pemikiran begini, bahwa usai proklamasi kemerdekaan Indonesia kita pada 17 Agustus tahun 1945, negeri ini tidak lantas lancar dalam menjalankan roda pemerintahan negara, dalam melaksanakan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah dalam usaha demokratisasi dalam rangka mengisi kemerdekaan negeri baru itu, ya, negeri bayi yang baru lucu-lucunya tumbuh, ya, karena baru beberapa bulan lahir maupun belum genap dalam 1 tahun usai mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan itu, maka tentu ini banyak tantangan. Nah, satu tantangan terbesar pemerintah Indonesia pada waktu itu adalah kampanye Belanda di berbagai fora-fora internasional. Belanda misalnya menuduh Indonesia yang dipimpin oleh sosok terkuat pada masa itu, ya, tokoh sentral yang namanya Soekarno atau Bung Karno, dinilai oleh Belanda memiliki kecenderungan berideologi fasis, ya, dan berbahaya sebagai sebuah negara yang baru berdiri karena kecenderungan fasisme itu. Ya. Belanda di berbagai kesempatan seperti di forum-forum PBB, di Dewan Keamanan PBB, di pertemuan-pertemuan Uni Eropa, seringkali menghembuskan, memburuk-burukan, mencitra-burukan, ya, sosok Indonesia dan terutama adalah Bung Karno, karena katanya Bung Karno memiliki kecenderungan berideologi fasis. Kenapa kata-kata fasis yang digembuskan oleh Bung Karno kepada Bung Karno, kenapa fasisme atau fasis yang selalu dituduhkan oleh Belanda kepada sosok Bung Karno yang sangat mulia itu? Oleh karena saudara tahu bahwa pasca Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu di bawah Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada umumnya itu dalam melawan negara-negara negara-negara poros atau negara AS
itu terdiri atas Jerman di bawah Adolf Hitler ya dengan sayap nazismenya itu, kemudian Benito Mussolini Italia, dan Kaisar Jepang. Ada 3 negara di dunia yang berkontra dengan negara-negara sekutu di bawah Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada umumnya. Itu momok sekali kata fasisme, dan Jerman gitu ya sebagai pengusung, atau Nazi Jerman sebagai pengusung dari fasisme ini, itu benar-benar tidak saja ditakuti atau dimomoi begitu ya, tetapi memang kata itu seperti kata-kata yang mujarab menyengak begitu di kalangan dunia internasional, terutama di Eropa. Anda tahu bahwa praktek fasisme oleh nazisme itu yang dijalankan oleh Hitler itu memang membunuh ribuan orang-orang Yahudi di sana, dan sampai hari ini saudara bahwa peringatan anti nazisme itu ya masih juga dilakukan setiap tahun di Jerman, dan itu meninggalkan trauma sejarah yang cukup mendalam. Sama seperti mungkin di Indonesia dalam rangka memperingati G30 begitu ya, demikian halnya juga di Jerman. Dan ketika Belanda melontarkan kata-kata fasis itu dengan sadar betul akan konsekuensi-konsekuensi di dalamnya, dan itu di dunia barat sangat terpengaruh oleh kampanye seperti itu. Sebagaimana dalam sejarah membuktikan bahwa hingga negara-negara Eropa dan Amerika itu pada mulanya juga terpengaruh dengan kampanye ini, dan memang itu yang kemudian terjadi. Sehingga ketika Indonesia merdeka itu negara kita itu memperoleh pengakuan sangat defisit sekali dari negara-negara Eropa, ya hanya negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Muslim yang kelak kemudian menjadi negara organisasi konferensi Islam atau OKI begitu, itu yang menerima. Ya, hanya negara-negara sahabat terdekat seperti Mesir, India, Timur Tengah, terutama kontak-kontak dari tokoh-tokoh Muslim di perkumpulan atau di organisasi alam Islami yang namanya tokoh-tokoh Islam, itulah tokoh kunci yang kemudian memperoleh dukungan dengan begitu banyak dari negara-negara Muslim dan India. Tetapi sangat defisit dari negara-negara Eropa Timur maupun apalagi Eropa Barat gitu ya, karena Eropa Barat memasukkan juga Belanda sebagai bagian dari mereka, dan itu dianggap sebagai berbahaya sekali dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Belanda gitu ya, dan memang sangat sangat mengena sekali atas kampanye itu. Pokoknya intinya memburuk-burukan lah ya kemerdekaan Indonesia, dan memburuk-burukan sosok Bung Karno yang kita cintai itu. Nah, sebagai sebuah negara yang baru berdiri karena kecenderungan fasisme tadi itu ya, di forum-forum internasional, di PBB ya, kemudian di pertemuan-pertemuan resmi, pertemuan-pertemuan tidak resmi, itu Belanda selalu menggencarkan kampanye, apalagi kemudian pemberitaan di media-media setempat yang jelas sekali maupun di tingkat regional Eropa Barat itu sangat menghantam terhadap negara baru Indonesia. Saudara bisa runut dari beberapa dokumen sejarah untuk menjelaskan bagaimana Belanda tidak terimanya oleh karena Indonesia merdeka itu, dan dia tidak merasa bahwa dia melakukan begitu banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap Hindia Belanda yang kelak menjadi Indonesia itu. Kemudian tantangan awal setelah proklamasi kemerdekaan itu antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah rongrongan dari dalam negeri. Ya, banyak sekali rongrongan dari dalam negeri, ada pemberontakan di ITI gitu ya, kemudian ada pemberontakan PKI di Madiun atau Madiun Affairs gitu ya tahun 48 itu, pemberontakan lain yang beruntun ya, dan memang sangat menyulitkan konsolidasi pemerintahan Indonesia pada saat itu
ya, hingga kemudian membuat bahkan ibu kota negara terpaksa harus pindah karena berbagai perjanjian itu sangat dilancarkan oleh Belanda. Sebutlah bahwa tantangan selain dari dalam negeri, gitu ya, tantangan dari dalam negeri ini lingkupnya ini, kemudian tantangan dari luar negeri, ya, dalam negeri, ini luar negeri, dipicu oleh misalnya kedatangan pasukan Inggris, ya, di bawah Nika, gitu ya, di bawah Inggris, Avnail, ya, pasukan kerajaan Belanda untuk menangani masalah-masalah pengalihan ke negara sekutu. Lalu ini maaf ya, bukan Nika ya, Kenil gitu. Sorry, bukan Kenil tapi adalah Nika. Ya, lalu ya itulah tentara Belanda membonceng tentara Inggris di bawah Brigadir Jenderal Malaby gitu ya. Lalu turun ke Surabaya dan beberapa gelombang dari Jakarta. Di situ ada Nika, ada beberapa tentara sekutu maupun pemantau atas pengalihan kekuasaan dari sekutu dari Jepang ke sekutu dan beberapa dimensi lain, yang akhirnya di Surabaya kemudian melakukan berbagai upaya provokatif sebenarnya, karena pada awalnya kedatangan pasukan Inggris ini disambut dengan begitu hangat sebenarnya, tetapi kemudian itikat baik Inggris tidak tampak karena ternyata dengan berbalut dan beberapa didapati motor boot begitu ya, yang itu berisi pasukan Belanda, menimbulkan kecurigaan dari arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya adalah milisi, tidak semua milisi sebenarnya, yang kemudian mendapati beberapa pos strategis atau objek vital yang dimiliki oleh Surabaya, ya, seperti jembatan, pelabuhan, bandara, yang kemudian satu persatu dikuasai oleh Inggris, dan rupanya di balik itu adalah ada Belanda yang memboncengnya untuk mengambil alih dari seluruh proses, dan itulah yang kemudian menimbulkan perlawanan arek-arek Surabaya, gitu ya, dan kemudian terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat hingga menewaskan Brigadir Jenderal Malaby, lalu diganti oleh komandan lain yang juga akhirnya tewas dalam perlawanan atau pertempuran Surabaya. Selain itu juga tantangan pasca kemerdekaan, beberapa waktu setelah kemerdekaan itu juga tidak mudah, karena Belanda juga akhirnya melakukan serangkaian agresi militer. Seperti kita tahu dalam catatan sejarah ada agresi militer pertama di tahun 1947, agresi militer kedua tahun 1948, beberapa saat setelah atau perangkaian juga ketika pemerintah Indonesia yang masih berumur bayi beberapa hari itu kemudian memperoleh tantangan yang cukup berat dari PKI, gitu ya, karena pemberontakan di Madiun tahun 48 tadi itu. Dan kemudian makin gencar juga ya kampanye Belanda dalam forum-forum internasional yang sekali lagi menyudutkan Indonesia, dan terutama sosok yang kita hormati Bung Karno dengan begitu asesinatif, gitu ya, mau fitnah ini dan segala macam. Nah, keadaan itu sangat mengganggu, gitu ya, alih-alih menggelar pemilu. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah bertahan saja, sedangkan ibu kota pindah terpaksa ya dari Jakarta ke Yogyakarta. Ketika dalam rangkaian perjanjian, misalnya perjanjian Renville, perjanjian Romerin, dan seterusnya itu yang seperti kita tahu dalam sejarah, mengharuskan tentara Indonesia, pasukan Indonesia kemudian harus dikosongkan di wilayah yang kemudian disepakati dalam perjanjian seperti itu. Dan terpaksa bahwa pemerintah Indonesia kemudian memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Untunglah, dan inilah jasa besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memfasilitasi terhadap keperluan pemerintah negara Indonesia, tidak saja fasilitas perkedungan, ya, fasilitas lain, termasuk bantuan-bantuan yang bersifat finansial
Dan lebih dari itu adalah dukungan moral dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Maka patutlah kalau negara ini berterima kasih kepada negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, karena jasa-jasa yang luar biasa. Kalau bagi saya ya, secara pribadi tidak cukup hanya pemberian gelar sebagai simbol dari ucapan terima kasih kita kepada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya, dengan menerahkan sebagai daerah istimewa, tapi menurut saya lebih dari itu. Cuma konstitusi kita hanya menyebut dua istilah ya, satuan-satuan khusus maupun satuan-satuan istimewa. Tapi apapun lah, saya kira kita generasi muda patut untuk juga mengucapkan terima kasih kepada negeri Yogyakarta karena telah begitu besar ya jasanya kepada Republik ini gitu ya, hingga Indonesia bisa sampai sekarang. Andai pada waktu itu Kesultanan Jogja tidak melakukan juga nggak akan dipersalahkan gitu ya. Karena memang negeri itu memang sudah berdaulat secara tersendiri, tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian menasbihkan diri untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia yang berumur beberapa hari pada waktu itu. Alih-alih mengurus masalah pemilu ya, mengurus masalah ini saja tentu ini tidak dimungkinkan karena begitu besarnya tantangan dan rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri atas Indonesia yang baru. Sehingga pemerintah pada akhirnya menunda lah begitu. Nah, Perdana Menteri Sultan Syahrir menyimak berbagai sepak terjang Belanda dalam menyudutkan Indonesia. Termasuk selain fasisme dan bahaya akan fasisme tadi, Indonesia juga disudutkan oleh kampanye Belanda mengenai bahwa bentuk negara Indonesia itu tidak demokratis begitu ya. Kalau melihat dari keadaan di monarki ya kita mesti lebih baik mestinya ya. Nah, Perdana Menteri Syahrir ya, itu adalah Perdana Menteri pertama kita ya. Itu berpandangan ya, karena para pendiri kita ini kan, para pendiri Republik Indonesia ini kan orang-orang pintar gitu. Lalu menyimak berbagai sepak terjang kampanye Belanda yang menyudutkan Indonesia itu, misalnya dalam pidato beliau pada tanggal 16 Oktober 1945 gitu ya, di Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP atau KNP, ada yang menyebutnya sebagai KNP, memberi jalan bagi pemerintah untuk mengantisipasi keadaan dan menyetujui, menyepakati konsep parlemen ya dan pendirian partai politik di Indonesia. Ya, itu jalan satu di antara sekian jalan yang harus dilakukan karena melihat sepak terjang Belanda dan memang pada waktu itu dukungan kemerdekaan Indonesia, pengakuan kedaulatan dari luar negeri kecuali sangat penuh dari negara-negara Arab dan negara-negara Islam, di samping juga India, maka baru sebatas itu. Nah, jika ini terus-menerus dalam perspektif Perdana Menteri Syahrir ini akan meruntuhkan legitimasi kita di fora-fora internasional, dan karena saat itu memang diperlukan pengakuan itu. Karena kita tahu bahwa pengakuan itu menjadi aspek yang penting dalam konteks masyarakat global, dan pada waktu itu juga sudah seharusnya, tetapi tampaknya negara-negara di luar yang saya sebut tadi, Arab dan Islam, itu tampaknya defisit untuk mengakui keberadaan Indonesia. Apalagi kita sedang dalam posisi memang benar-benar memerlukan pengakuan itu. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, bahwa Perdana Menteri Syahrir itu punya pandangan juga, ya, lanjutan dari pandangan tadi, bahwa parlemen seyukyanya jadi sentral pemerintahan negara Indonesia. Konsepnya ya, padahal di Undang-Undang Dasar tidak ada konsep pemerintahan parlementer ya. Selain memiliki mandat yang lebih dekat dengan keadaan yang ada gitu ya, karena katanya itu lebih mendekatkan jarak antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kekuasaan, maka
dalam sistem parlementer ini juga ya dia berpandangan mandat yang mudah diperbaharui. Mandat yang mudah diperbaharui karena sewaktu-waktu bisa menggelar pemilu gitu ya. Nah pula dalam kaitan dengan itu adalah hubungan antara rakyat dengan yang diperintah, antara pemerintah dengan yang diperintah itu punya relasi yang lebih dekat gitu. Itu kata beliau. Sistem parlementer menurut beliau menempatkan Perdana Menteri ya, dan jajaran kabinet karena bagian dari parlemen dapat langsung mengkonsultasikan segala urusan satu dengan lainnya secara lebih cepat pula. Gitu ya. Tidak perlu menunggu 5 tahun karena misalnya kabinet itu tidak lagi dipercaya atau adanya mosi tidak percaya di internal parlementer, di parlemen maksud saya, maka kemudian bisa diperbarui mandat itu melalui apa? Melalui pemilu. Nah, sedangkan pemilu sendiri tidak bisa digelar dalam masa-masa ketika Indonesia merdeka. Nah, sistem ini mendekati demokrasi ideal dalam pandangan Syahrir, ya, suatu demokrasi yang dicita-citakan dan setara dengan kebanyakan negara Barat yang sudah mapan dalam bernegara, dalam berdemokrasi. Menepis tuduhan Belanda juga bahwa sosok Soekarno ya, yang memiliki potensi fasisme tadi itu dituduh disangkal habis-habisan oleh seorang Syahrir, termasuk juga Bung Hatta, bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak seperti yang diduga oleh pemerintah Belanda, dan karena itu memang antara Syahrir, Bung Hatta itu berjibaku betul untuk menangani masalah ini, ya, untuk mendiskusikan masalah ini, termasuk ini, karena kita tahu bahwa Syahrir, Bung Hatta adalah orang-orang yang pernah belajar cukup lama dan beraktivitas politik di negeri Belanda, sehingga banyak kontak-kontak dengan sejumlah person di Belanda yang itu sedikit banyak membantu dan menepis tuduhan bahwa Bung Karno sebagaimana tuduhan Belanda tadi itu. Dasar hukum pemilu kemudian disusun. Lalu dengan dasar itu pula, setelah parlemen dicoba untuk dikonstruksi, lalu pendirian partai juga dicoba, dan kemudian mengkondisikan adanya kemungkinan pemilu yang bakal digelar. Langsung pemerintah menurut ya maklumat ini, maklumat Wakil Presiden nomor X ya, tanggal 16 Oktober 45 maupun maklumat pemerintah nomor 3 tahun 3 November itu mengundang kepada segenap komponen bangsa untuk kemudian mempersiapkan begitu ya akan adanya pendirian partai politik ya. Nah, saudara, bahwa di dalam maklumat Wakil Presiden nomor X ini gitu ya, Wakil nomor X ini antara lain memuat ya KNP, Komite Nasional Pusat gitu, itu akan gitu Komite Nasional Pusat ini sebelum terbentuk, jadi sebelum terbentuknya MPR dan DPR hasil pemilu yang direncanakan tadi itu, maka dalam tugas-tugas sehari-hari untuk mengkonsultasikan antara pemerintah dengan legislatif, maka dikukuhkanlah KNP ini, Komite Nasional Pusat, yang tugasnya selain menjalankan kekuasaan legislatif, juga menetapkan GBHN, ya, lalu dan akhirnya kemudian dibentuk Badan Pekerja KNP yang bertugas untuk mengatasi kegentingan yang memaksa kira-kira dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional KNP ini. Ya, negara baru maklum ya. Kemudian di bagian lain bahwa maklumat pemerintah nomor 3 tahun 1945 itu juga menegaskan mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, sekaligus mempersiapkan rencana pemilu tahun 1946. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
pemerintah itu sudah bertekad bulat untuk menggelar pemilu pada tahun 1946. Tetapi sebelum ada partai politik, sebelum ada pemilu kan harus ada peserta pemilu. Nah, peserta pemilu inilah yang kemudian didorong oleh pemerintah melalui maklumat nomor 3 ini, maklumat pemerintah nomor 3 ini, untuk kemudian dimungkinkannya segenap bangsa Indonesia untuk membentuk partai politik. Ya. Nah, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari tahun 1946. Jadi dari sini terungkap bahwa sebenarnya pemerintah sudah merencanakan pemilu tahun 1946, lebih tepatnya adalah bulan Januari tahun 1946. Nah, tujuan dari pemilu adalah membentuk, gitu ya, memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat. Ya, dulu istilahnya begitu. Dan satu lagi sebenarnya adalah konstituante, ya, karena seperti yang kita periksa di penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang lama, yang sebelum di amandemen itu ada keterangan-keterangan yang cukup penting dan itu sebagai bagian dari dokumen sejarah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu masih dianggap sebagai undang-undang sementara. Bahkan disebut di dalam beberapa kali bahwa itu adalah undang-undang kilat. Karena kata Bung Karno juga misalnya bahwa setelah Indonesia merdeka, lalu kemudian kita akan bikin undang-undang yang lebih bagus ya dengan segala keadaannya. Dan itulah yang sebenarnya hasil pemilu tahun 1946 yang direncanakan itu sebagai cara untuk membentuk selain Badan Perwakilan Rakyat ya juga adalah konstituante. Sedangkan konstituante sendiri salah satu tugasnya adalah untuk membuat dasar negara. Nah, dasar negara itulah kemudian masih ditunda dan akhirnya memang pemilu baru 9 atau 10 tahun kemudian memang terlaksana di tahun 1955. Saudara-saudara, kedua, nah ini dia corak regulasi pemilu tahun 1955. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan pra pemilu tahun 1955 itu tergambar begini. Nah, untuk menindaklanjuti kedua maklumat pemerintah maupun maklumat Wakil Presiden nomor X dan maklumat pemerintah nomor 3 tadi itu, maka kemudian pemerintah dan KNP, Komite Nasional Pusat, itu mengundangkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1946. Ya, ini isinya adalah tentang pembaharuan Komite Nasional Pusat yang kemudian diundangkan pada tanggal 8 Juli tahun 1946 di Yogyakarta. Jadi artinya tahun 46 ini kita sudah harus hengkang ini dari Jakarta menuju ke Yogyakarta karena rongrongan-rongrongan dari luar tadi itu, terutama dari Belanda, yang mengharuskan untuk pindah. Dan kemudian pemerintah sempat mengundangkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1946. Nah, untuk menggelar pemilu yang direncanakan, beberapa kali muncul gangguan dan cukup mendorong pemerintah untuk berpikir ulang dalam menjelang pemilu. Kalau kita baca dalam debat-debat di Badan Nasional Pusat itu, ya KNP itu Komite Nasional Pusat, di situ tergambar mengenai bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran kalau menggelar pemilu di situasi kemudian ada sabotase, karena sabotase itu bisa berasal dari kalangan dalam, ya dalam negeri yang memberontak, maupun kalangan dari luar karena agresi seperti agresi militer 1 dan 2 ataupun gangguan-gangguan yang lain, keamanan, maka memang pemerintah sangat ragu-ragu, termasuk KNP sangat ragu-ragu dan terpaksa harus menundanya karena untuk menyelesaikan hal-hal yang paling mendesak terlebih dahulu. Nah, sedangkan pemilu yang sedianya digelar setahun setelah proklamasi itu, ya Januari tahun 1946 itu juga beberapa kali ditunda mengingat situasi dan kondisi akibat rongrongan baik dari dalam maupun dari pihak luar negeri. Itulah ya negara baru yang
baru merdeka gitu ya. Nah, saudara-saudara, baru pada tanggal ya pada tanggal 28 Agustus tahun 1948 kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948 tentang ya Dewan Perwakilan Rakyat ya dan pemilihan anggota-anggotanya yang diundangkan di Ibu Kota Negara Yogyakarta pada 28 Agustus 1948. Ini yang yang menjadikan langkah-langkah atau bukti bahwa memang sebenarnya pemerintah juga pada mulanya memang serius menggelar pemilu, tetapi ya sekali lagi cermin dari kedua undang-undang ini saja sudah memperlihatkan betapa pemerintah sebenarnya sungguh-sungguh dalam situasi yang paling sulit sekalipun, tetapi apa boleh buat karena kondisi kadang-kadang di luar dugaan sehingga kemudian sekali lagi diurungkan niat untuk menggelar pemilu. Namun dalam situasi dan kondisi digelarnya pemilu pertama, lalu ada pengundangan undang-undang, jadi formatnya itu agak aneh kalau kita lihat dalam perspektif sekarang. Namun kemudian sempat juga pemerintah setahun kemudian setelah Undang-Undang Nomor 27 tadi, kemudian mengundangkan undang-undang yang tata naskahnya seperti ini. Undang-Undang 1949 nomor 12 ya 12/1949 ya peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 27 itu susunan DPR dan pemilihan anggotanya tanggal 2 tahun 1948. Kira-kira 1 tahun kurang 4 hari ya yang kemudian pemerintah kemudian menerbitkan undang-undang ini. Ya. Nah, bentuknya kalau dilihat sekarang itu memang agak lucu gitu ya, tapi kan dulu jadi tidak ada lucu. Nah, saudara bisa lihat ini undang-undang dalam format sebagaimana aslinya, undang-undang tentang DPR gitu ya, tentang DPR dan pemilihan anggota-anggotanya gitu. Ini format aslinya sebagaimana saya memiliki dokumennya. Nah, ini banyak sekali, banyak sih sebenarnya isinya, tapi tentu saja tidak cukup kalau kita selesaikan pada beberapa waktu, beberapa menit dalam pertemuan kita ini. Nah, begitulah saudara-saudara konteks di mana undang-undang ini lahir begitu, dan karena itulah sebenarnya pemilu tahun 1955 itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1949 nomor 12 ini. Atau kalau kita baca dengan format sekarang, Undang-Undang nomor 12 tahun 1949. Saudara, corak yang melekat pada masa itu bahwa persiapan pemilu makin mengerucut. Lalu sesuai dengan perkembangan yang relatif makin terkendali atau stabil, maka pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Ya, undang-undang ini mengatur tentang pemilihan konstituante dan DPR. Ya, kalau merunutkan tadi ketiga, maka ini adalah undang-undang keempat yang diintroduksi, yang diundangkan oleh pemerintah dalam rangka pemilu. Karena saudara tahu dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pemilu yang direncanakan itu adalah pemilu yang tidak saja memilih anggota DPR tapi juga badan konstituante. Kalau memilih DPR, anggota DPR adalah perwakilan politik ya, tetapi khusus tentang badan konstituante itu mengurus atau kelak akan diamanati untuk membentuk undang-undang dasar. Sebagaimana juga amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang digambarkan bahwa undang-undang kilat. Nah, saudara-saudara, ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang diterbitkan tanggal 4 April tahun 1953
Dan ini sudah kembali ke Jakarta. Tahun 55 itu ibu kota sudah pindah ke Jakarta dan formatnya kemudian mengikuti di Jakarta, gitu ya. Lembaran Negara 1953 nomor 29. Nah, inilah corak dari regulasi kita terkait dengan undang-undang dan memang jelas gitu ya. Nah, baik. Nah, persiapan menggelar pemilu tampaknya makin matang. Ketika pada tanggal 14 September tahun 1955, pemerintah mengundangkan lagi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 18 tahun 1955 tentang perubahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September tahun 1955. Ya, itu. Jadi inilah kita sebut saja ini undang-undang yang kelima yang kita miliki sebelum pemilu tahun 55. Ya, hingga kelima kali ialah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 18 tahun 1955. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari substansinya bahwa undang-undang ini ya semacam berkelindan begitu ya. Lalu juga dengan yang nomor 3 di slide yang sebelum ini gitu ya. Dan itu saling melengkapi karena ini undang-undang mirip-mirip lah kalau sekarang itu undang-undang penyelenggara pemilu ya yang diundangkan pada 14 September 1955. Ya, 55 ini sudah memasuki tahun yang kemudian terjadwal dalam pemilu. Nah, saudara, makin mantapnya pemerintah dan KNP menggelar pemilu tahun 1985 itu dilatar belakangi oleh pemilu pilot project untuk memilih anggota DPRD di 2 tempat. Jadi sebelum pemilu tahun 55 sebenarnya pemerintah sudah merestui akan adanya ya pemilu ya, pilot project sebenarnya. Sebenarnya bukan pilot project juga ya karena itu berdasarkan ketentuan undang-undang lain tentang pemerintahan daerah, tentang desentralisasi, maka kemudian di 2 tempat itu makin meyakinkan saja terhadap dua pihak, ialah pemerintah dan KNP, Komite Nasional Pusat. Ya di 2 tempat itu pemilu, tapi ya pemilu uji coba lah kita sebut saja. Itu yang kemudian punya peran yang sangat penting. Pertama adalah pemilihan atau pemungutan suara di Minahasa yang digelar pada 14 Juni tahun 1955. Sebenarnya saudara bahwa pemerintah itu pada waktu itu ya maju mundur ya karena situasi. Tetapi karena laporan peristiwa tanggal 14 Juni di Minahasa, pemilu di Minahasa tahun 51 tadi itu, sebenarnya itu adalah eksperimen pertama dalam sejarah perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu pemilu di Minahasa sudah terjadi pada zaman Belanda ketika mengisi Volksraad. Saya kebetulan punya dokumen peraturan perundang-undang dan peristiwa pada waktu itu dan di suatu waktu akan saya tulis sebagai kajian yang tersendiri. Nah, itu beberapa kali pilot project itu kemudian meyakinkan buat mereka di saat-saat yang ragu pada masa itu. Saudara bahwa memang itulah yang terjadi. Yang kedua, ya, pemilihan pemungutan suara di Yogyakarta, ya, yang digelar tanggal 14 Juni dan 15 Oktober tahun 1951. Ya sebenarnya itu juga punya peranan penting, tapi laporan itu baru disampaikan dan diperdengarkan kepada KNP maupun pemerintah pada masa-masa sebelum pemilu, beberapa waktu sebelum pemilu. Nah, keterangan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa dijadikannya kedua pemilu di Minahasa dan Yogyakarta tadi merupakan usaha untuk menjawab sekaligus keraguan pemerintah dan KNP dalam mempersiapkan pemilu nasional tahun 55 dengan alasan
bangsa Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menggelar pemilu. Ya, dikatakannya begitu. Padahal sebenarnya kalau mau jujur kan sudah ada itu tahun 51, tahun 53 tadi itu. Lalu pada awalnya pemilu bukanlah prioritas utama program pemerintah. Ya maklum, karena pada saat itu masih ada begitu banyak rongrongan dari dalam dan luar negeri seperti yang saya gambarkan tadi. Kemudian bayang-bayang keraguan-keraguan berangkat dari situasi global dan kondisi nasional dan global tadi itu yang memang belum memungkinkan. Tapi apapun lah yang akhirnya kemudian pemilu tahun 55 akhirnya digelar. Laporan yang diturunkan oleh pemerintah dalam pemilu pilot project melaporkan bahwa pemerintah dan KNP bahwa kedua pemilu telah berjalan sukses, bahkan di luar yang dibayangkan oleh pusat, pemerintah maupun KNP. Ya. Nah, pada pemilu kedua ini rakyat berduyun-duyun ke TPS, situasi dan kondisi daerah tersebut aman untuk memenuhi hak-hak pilihnya secara demokratis. Itu ditulis oleh Herbert Feith, ya, buku yang sangat terkenal itu, tahun 55. Herbert Feith adalah petugas atau staf kantor Kementerian Penerangan di bawah Menteri Ruslan Abdul Ghani, gitu ya. Yang dia adalah orang Australia yang mencoba semacam pegawai magang di Departemen Penerangan Indonesia. Nah, dia salah satu di antara yang diutus untuk melihat pemilu di Minahasa itu. Minahasa yang saya maksud adalah Minahasa yang dulu bagian dari enklave yang cukup penting di Indonesia Tengah di sebelah utara yang memiliki karakteristik tersendiri karena sangat demokratis dan sangat mendukung dalam upaya infrastruktur berdemokrasi karena punya tradisi elektoral juga, karena di situ ada Gemimi gitu ya yang punya tradisi memilih perwakilan-perwakilan di kelompok gereja itu, kemudian pemilih pemerintahan model tradisional yang juga sudah terbiasa. Saya cukup mengetahui soal-soal itu dan beberapa kali melihat pemilu model gereja maupun mendalami terhadap kasus-kasus, mendalami terhadap peristiwa yang pernah terjadi dalam pemilu di sana. Diakui masih banyak yang tidak terdaftar dalam susunan daftar pemilih, namun masyarakat tetap datang dan menyaksikan proses-proses pemilu tanpa memberikan ekspresi kekecewaan. Karena dari mereka memandang pemilu sebagai tontonan belaka, sesuatu yang baru dalam pengalaman hidup mereka. Pemilu itu kan pengalaman baru dalam sejarah kita pada masa-masa itu tentu saja. Kalau laporan Feith ini itu jelas sekali menggambarkan itu, lalu disusul bahwa ini ya pemilu itu jadi tontonan, ada orang kumpul, lalu kumpul mencoblos atau menandai gitu ya. Yang bagi mereka masyarakat itu ya sebagai pengalaman baru, pengalaman yang belum pernah dilihatnya, ya ada daftar pemilih yang susunan daftar pemilih ada dan seterusnya. Laporan itu cukup meyakinkan pemerintah dan KNP, maka pada tanggal 14 April, ini dia, 14 April tahun 1955 gitu ya, maka pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia 18 tahun 1955 itu yang kemudian menjadi dasar hukum yang bulat akan undang-undang gitu ya, undang-undang pemilu gitu ya. Kita sebut saja ini bagian ke-6 ya, karena tadi bagian ke-5. Sampai 6 kali kita bikin undang-undang hingga pada akhirnya April tahun 55 kita menggelar pemilu dalam arti yang sebenarnya. Setelah kemudian pemerintah makin mantap setelah pemilu pilot project di Minahasa dan Yogyakarta, di kota Yogyakarta. Itulah kira-kira. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, catatan penting yang menurut saya perlu saya sampaikan, pemilu tahun 55 direncanakan oleh pemerintah setahun setelah mencapai kemerdekaan. Rencananya Januari tahun 46, tapi rencana itu terpaksa ditunda dan mundur beberapa kali hingga baru terlaksana nyaris 1 dekade setelah
yang direncanakan atau setelah kemerdekaan itu. Itu catatan pertama. Berikutnya, catatan kedua, banyak alasan yang dapat dijadikan pembenar selain kondisi keamanan yang tidak memungkinkan, baik faktor dari dalam maupun dari luar negeri, juga kondisi psikologis umum yang tidak mendukung adanya pemilu pada awalnya. Faktor terakhir, yakni kondisi psikologis umum itu berkaitan dengan bayangan mengenai pemilu itu sendiri, mengingat bangsa Indonesia tidak atau belum berpengalaman, yang secara umum ya, karena beberapa tempat di Indonesia, seperti di Yogyakarta tadi, kemudian di Minahasa, dalam bukti sejarah lain adalah di Sangir Talaut, itu juga pernah menggelar pemilu, tapi untuk pemilu lokal gitu ya. Nah, terutama bayangan mengenai pemilu yang dimiliki oleh para pembentuk undang-undang, KNIP dan pemerintah. Karena mereka sendiri yang sebenarnya tidak pengalaman. Tapi ya maklum karena memang ini negara baru, alih-alih berdemokrasi dengan begitu-begitunya gitu ya. Tetapi karena memang kondisi memang apa boleh buat keadaannya. Jadi 3 catatan ini yang perlu dimengerti untuk kita memahami mengapa kondisinya seperti itu. Nah, keraguan-keraguan untuk menggelar pemilu dibuktikan dengan pengunduran beberapa kali perundangan. Ada 6 kali tadi pengunduran undang-undang, ada proses perundang-undangan sampai 6 kali, berbarengan dengan warnai bayang-bayang mengenai suatu pemilu, pengalaman baru. Ya, karena pemilu tidak lazim juga di banyak negara. Ingat antara tahun 45 pasca Perang Dunia Kedua, ada sekitar 98 negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdeka. Yang sebagian negara itu sama sekali tidak punya bayangan pemerintahan, alih-alih pemilu. Tetapi Indonesia sebenarnya kalau dilihat dari ukuran kondisi global ya tidak terlalu lambat juga karena langsung menyerap terhadap proses-proses demokratisasi ya melalui kondisi elektoral tadi itu ya. Saya kira sangat maklum lah kalau kondisinya diundur. Karena memang tentu akan lebih banyak konsentrasi mempertahankan Indonesia yang baru merdeka, mempertahankan pada masa revolusi itu, daripada misalnya menggelar pemilu. Karena pemilu juga bisa ditunda. Dan memang itu yang kemudian dilakukan, menunda pemilu. Hampir 10 tahun setelah direncanakan. Nah, kepastian di kalangan pembentukan pupus, kepastian digelarnya pemilu di kalangan pembentuk undang-undang baru pupus ketika para pembentuk undang-undang mendengar laporan tim ya semacam pilot project di Minahasa dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan dari keterangan itu dapat dipetik pelajaran bahwa penyelenggaraan pemilu sangat digantungkan oleh kondisi dan situasi bahkan di luar urusan-urusan yang bersifat elektoral. Jadi pemilu memang tidak bisa berdiri sendiri karena penyelenggaraan pemilu sangat tergantung oleh kondisi-kondisi non-elektoral. Sampai sekarang pun saya kira masih seperti itu ya. Jadi pemilu tidak bisa berdiri sendiri karena ia bagian dari sistem pemerintahan dalam arti luas dan dia juga tidak bisa berdiri sendiri lalu meneguhkan diri sebagai yang mandiri sama sekali. Tidak mungkin karena pemilu mengharuskan keterlibatan begitu banyak pihak. Apalagi terkait dengan keamanan negara. Baik, saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin mendalami, silakan referensi ini untuk mendalami apa yang ingin saudara dalami. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.